kita pelajarannya mendahulukan pendalaman fikihnya. Kalau yang kemarin kita membahas fikih bab tentang macam-macamnya darah haid, nifas, dan istihadah. Sekarang kita akan membahas apa saja yang tidak diperbolehkan ketika seseorang itu dalam keadaan haid dan nifas ataupun dalam keadaan junub. Dalam keadaan istihadah itu beda lagi. Ada yang tertinggal. Kalau yang kemarin saya sampaikan Akhir Zamanul Haidi, waktu yang paling cepat dinamakan itu darah haid, waktunya bisa dianggap bahwa itu darah haid kalau perempuannya sudah berumur 9 tahun. Kalau di bawahnya umur 8 ataupun bahkan 7 ketika keluar darah, maka tidak dianggap darah haid karena tidak umum. Kalau memang ternyata terjadi wa'afurul hamli, adapun zaman yang paling sedikit dia pas waktu adanya kandungan, kemudian kan bahas terkait sebelum nifas, hamil, dianggap hamil dan dianggap sudah janinnya jadi itu ketika sudah berumur 6 bulan. Lebihnya yang paling banyak hamilnya itu selama 4 tahun. Wonten 4 tahun ada. Siapa niku? Imam Syafi'i niku dalam kandungan 4 tahun. Maka nilai wa aktsaruhunya dimasukkan di bab itu. Kalau yang sekarang umumnya itu 9 tahun 10 hari contohnya. Karena kita selalu konsultasi dengan seorang dokter, maka nilainya lebih dari itu akan membahayakan. Biasanya kan gitu toh. Nah, kalau yang dulu mau yakin pun toh yakin lan jenenge bayi nek pancen wis terus dalane mesti bakal tapi memang sekarang kedokteran itu kan sudah lebih canggih. Jadi untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan, maka meskipun banyak biasanya ada sebagian oknum itu yang seharusnya bisa secara lahir normal terus dijadikan yang tidak normal. Itu pun pembahasan yang lainnya. Maksudnya kejadian seperti ini kemungkinan terjadi. Bahkan kalau istri saya itu ceritanya 11 bulan, hampir 12 bulan. Tapi zaman wong biyen terus tanduk yakin ae ora apa-apa. Nang manut obat itu. Sampai tirasnya kan lahir kan pun metu-metu ini. Nang ini betul-betul. Tapi benar terjadi. Contohnya waktu Arba'un Sinina 4 tahun yang dialami oleh beliau Imam Syafi'i sendiri. Langsung kita masuk. Bagi seorang yang haid yang diharamkan tidak boleh dilakukan apa saja. Ada 8 perkara yang tidak boleh dilakukan. Contohnya tidak boleh melakukan sholat, entah itu sholat fardu ataupun sholat sunat. Begitu juga tidak boleh. Contohnya pas ada orang yang membaca Al-Quran, kemudian pas masuk di surat sajadah, ayat-ayat sajadah, bagi orang yang mendengarkan ataupun orang yang membaca kan disunahkan melakukan sujud tilawah ataupun sujud syukur. Pas waktu dikasih tahu Anda mendapatkan mobil, alhamdulillah, terus sujud, biasanya kan nonton. Nah, yang seperti itu bagi seorang yang haid tidak boleh dilakukan. Kalau yang ngomongkan sholat dipastikan, tapi kalau misalnya sujud biasanya dapat progres, terus akhirnya kita mau merasa syukur, mau sujud syukur, tidak boleh. Biasanya dalam keadaan haid maka tidak boleh syukur. Syukurnya cukup lafaz alhamdulillah. Yang nomor 2, diharamkan lagi bagi seorang yang haid ataupun nifas yaitu puasa, entah itu puasa fardu ataupun puasa sunnah. Bahasa fardu di sini bisa fardu Ramadan ataupun nazar. Nanti kalau saya sampai ini dapat akhirnya saya mau puasa, ternyata pas waktu hari ini, contohnya saya mewajibkan diri saya hari Kamis karena dapat suatu surprise, terus saya wajib puasa. Dan tidaklah subuh itu keluar darahnya, otomatis puasanya tidak sah. Dan nazar ya Pak, ya lain waktu mawon karena apa? Hukum keharamannya itu loh yang membuat puasanya tidak sah. Begitu juga dengan nazar. Yang nomor 3,
tidak diperbolehkan lagi membaca Al-Quran. Nah, ini bahasa membacanya ini ketika menggunakan kitab Al-Qorib yang standar, misalnya mau tingkatannya, standar hukumnya, itu yang membuat bukan bahasa dilema ya, yang membuat perbedaan pendapat. Contohnya hari ini kita kan baca Al-Quran, itu Pak, mungkin tadi bukan mau silakan atau membaca dengan hukum-hukum yang lebih meringankan. Kalau pembaca tidak memegang itu diperbolehkan membaca dengan nilai zikir. Itu bagi seorang yang hafal Al-Quran biar terus ingat dengan hafalannya. Itu akhirnya enten kaul-kaul yang memperbolehkan diniati zikiran untuk membaca Al-Quran. Entah pokok pripun niatnya, yang penting kalau yang diperboleh membaca Al-Quran hukumnya haram bagi seorang yang hafiz atau ikhlas. Kemudian tidak diperbolehkan lagi niku ketika memegang mushaf. Bahasa Al-Quran sama mushaf kan beda. Mushaf itu contohnya ini mushaf, potongan dari Al-Quran ataupun lembarannya. Sama menulis pun, nulis Al-Quran biasanya contohnya hari ini tugasnya nulis juz amma, surat An-Nahl, dituliskan kertas yang sampai tuliskan itu juga dianggap mushaf. Maka memegangnya bahkan membawanya juga tidak diperbolehkan. Di keterangan yang lain, tempat yang pernah digunakan sebagai wadahnya Al-Quran, contohnya ini seperti ini, nah jadi untuk Al-Quran ini membawanya pun, dan itu banyak keterangan-keterangan yang memberatkan dan juga yang meringankan. Tinggal memakai yang mana, begitu banyak hukum-hukum yang berbeda-beda. Kemudian tidak diperbolehkan lagi bagi seorang yang haid atau nifas itu masuk masjid, dan juga tidak diperbolehkan hukumnya haram itu ketika seorang yang haid atau nifas melakukan tawaf ataupun sunnahnya tawaf. Jadi tawaf fardu, tawaf sunnah itu tidak diperbolehkan. Nah ini di bab tawafnya ini loh, yang ketika lihat pripun nggih pas tahun ini ternyata mbak-mbaknya semuanya nolak oleh orang tuanya didatani kecil. Nah pas tahun ini berangkat padahal dalam keadaan haid. Nah niku maka biasa nih nopo sebelum berangkat juga disuntik nopo istilahnya biar di sana niku mungkin sakit sempurna. Apalagi berangkat hajinya sekarang istilahnya estimasi waktunya saja sebegitu lamanya. Kalau saat umur sakit berangkat itu satu kali kesempatan kita, kecuali bagi yang haji furodat ataupun haji haji plus yang sehingga menjadi polemik di tahun-tahun kemarin. Kami furodat terus dilompatkan ke haji plus terus malah jadi masalah yang jadi ramai, jadi disukan jadi apa? Korupsi. Itu buatan bahas itu ya. Yang penting tuafnya itu. Jadi berusaha bagaimana kita sampean utamanya pas waktu contohnya di tahun ini berangkat. Jadi di bulan-bulan itu bagaimana caranya biar tidak haid. Karena di sana nanti kalau contohnya tuafnya saja tidak sah, maka sebenarnya hajinya tidak sah. Ini mulai doa atau syukuran kita kaji ya. Padahal haji ini bukan sah. Itu meskipun keterangan bab hajinya di lain waktu, tapi ini nyinggol ya. Kemudian tidak diperbolehkan lagi bagi suami istri, bagi suami istri karena yang dua ini urusannya bagi suami istri. Bagi suami istri yang istrinya dalam keadaan haid atau nifas tidak boleh melakukan hubungan badan ketika haid. Kenapa? Kalau dilakukan penelitiannya ngampun, kalau seandainya nanti sampai sudah menikah terus dipaksakan nafsunya, dikhawatirkan nanti kalau di kitab-kitab lama itu bisa menyebabkan keturunannya kena penyakit garos, dan sing ngomongin lepra yang kemungkinan umurnya ataupun nakalnya tidak bisa sempurna. Mungkin banyak sebab yang sehingga di dalam fikih pun diharamkan. Karena nilainya kan membuang penyakit, tapi kalau dilakukan hubungan badan bisa kebalikannya menjadi penyakit.
Yang nomor 8 al-istimta'u bima baina surah warubah niku sudah ada hubungan badan. Jadi ngapunten. Meskipun koyo ngomongnya kok suatu yang purna mboten. Bagi saya menyampaikan keseluruhan itu harus daripada nanti tidak dipahamkan. Bersenang-senang di antara areal pusar dan lutut sampaikan sendiri niku juga diharamkan. Di keterangan yang lain kalau yang penting tidak diperbolehkan, yang lainnya boleh. Ini bagi seorang yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Di bawahnya lagi diharamkan bagi seorang yang jinabat. Yang jinabat ini bagi seorang yang belum menikah keluar mani, mimpi keluar mani, tapi kan benar-benar keluar maninya. Ataupun seorang yang sudah bersuami istri melakukan hubungan badan yang tidak diperbolehkan setelahnya kalau belum mandi maka tidak boleh melakukan sholat. Kemudian lagi tidak boleh membaca Al-Quran ataupun memegang mushafnya, dan juga tidak boleh lagi hukumnya haram kalau dia melakukan tawaf, dan tidak boleh menempat manggon ke masjid. Kalau hanya lewat saja itu hukumnya diperbolehkan, tapi kalau duduk dan santai itu tidak diperbolehkan karena nilai kesucian masjidnya itu mulia di masjid ini. Yang terakhir diharamkan bagi seorang yang hadas kecil itu 1 tidak boleh sholat, 2 tidak boleh tawaf, 3 memegang ataupun membawa mushaf. Dari keterangan yang sudah saya sampaikan terkait bagi orang yang haid ataupun nifas yang diharapkan apa saja yang sudah saya sampaikan, kira-kira ada yang ditanyakan? Ada tugas dari dosennya Ustaz yang menulis salah satu dari surat 130 terus jadinya pada hari itu gimana? Menulis surat ya misalnya tadi amaba, tapi kan hasilnya kita lagi dalam itu gimana? Kalau yang tadi kan saya sampaikan banyak ikhtilaf perbedaan ulama yang di pelajaran dasar hukumnya kan tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Tapi ada pendapat-pendapat yang lain nilai niate, contohnya suruh baca, itu baca zikiran yang sehingga diperbolehkan, apalagi bagi seorang yang hafal Quran setiap harinya selalu murojaah biar tidak lupa, itu diperbolehkan. Pendapat saya ini mungkin sakit dicek lagi ya, ternyata pendapat saya keliru. Kalau menulis menurut saya juga sama, diperbolehkan juga karena darurat. Apalagi contohnya terkait hari ini harus nilainya jadi hukumnya fleksibel tapi bukan terlalu akhirnya di dalam guyonan alam bukan nongkrong buatan. Tapi memang ada yang berpendapat diperbolehkan, meskipun pendapat itu pendapat yang lebih kuatnya tidak diperbolehkan. Contohnya seperti itu. Mungkin dari jawaban saya. Tergantung niatnya. Tapi kalau ini saya kembali lagi, kalau di pelajaran yang Al-Qorib kelas dasar disampaikan ke orang-orang khalayak umum, silahkan menyampaikan yang berat. Jadi sesuatu yang berat ini buatan asal. Sebabnya buatan ngajar nih. Beda lagi sambil menyampaikan diperbolehkan tergantung niatnya. Niatnya pikiran. Contohnya hari ini mungkin bagian dari sampean juga 1 dan 2. Yang tadi kan kita baca murojaah dulu. Dan itu silahkan diniati pikiran. Itu baru diperbolehkan. Mungkin seperti itu. Kalau yang tadi kalau bab istihadah itu beda dengan haid ataupun nifas. Kalau orang yang istihadah itu harus tetap melakukan
sholat ngoten nggih. Fauron segera, tidak perlu berjamaah dan yang lain. Mungkin ada yang lain? Oke, silakan. Kan ada yang bilang kalau meskipun baik tapi menggunakan Al-Quran Oke. Satu, yang diperbolehkan tadi kan contohnya niatnya, tergantung niatnya. Yang nomor dua, nilai jumlahnya, tafsirnya, jumlah tafsirnya sama ayatnya kan lebih banyak. Dominasi terjemahnya, jumlahnya ayat itu lebih banyak terjemahnya daripada ayatnya. Salah satunya seperti itu juga, itu diperbolehkan. Meskipun kalau kita contohnya kitab yang mana, ulama yang mana yang memperbolehkan dan ulama mana yang tidak memperbolehkan. Nah, kita biasanya mengambil yang lebih memudahkan. Kalau ada yang mengatakan boleh, jadi memang ada ulama yang memperbolehkan. Kalau yang enggak boleh, bahkan memegang tempatnya yang ada Al-Qur'annya saja, itu membawa tafsir juga Al-Qur'an itu. Buat itu nilainya pun juga beda. Bagi ulama yang memberatkan, bagi yang memudahkan, kalau kita lebih baik yang memudahkan. Karena contohnya tuntutan hari ini kita harus membaca Al-Quran, kita harus menyiapkan Al-Quran jenis. Karena pelajarannya fikih dicukupkan.